Hai, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau bikin segmen baru namanya belajar akuntansi bareng-bareng. Kenapa aku bilang belajar akuntansi bareng-bareng? Karena di sini aku juga bukan ahli akuntansi, aku juga masih seorang pembelajar. Jadi aku mau nge-share gimana sih caranya belajar akuntansi supaya lebih mudah dipahami. Nah, tapi buat kalian yang pengen bisa paham, mudah paham dalam mempelajari segala sesuatu, kalian bisa lihat video aku di sini. Tinggal dipencet aja ya. Oke, buat kalian yang masih pemula nih, masih belajar akuntansi awal, kalau kalian mau belajar akuntansi, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian harus paham apa itu akuntansi. Kemudian yang kedua, kalian harus paham persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang ketiga, kalian harus paham posisi-posisi akuntansi, debit kreditnya. Kemudian yang keempat, kalian harus paham atau kalian harus bisa membedakan akun nominal dan akun real. Kemudian yang kelima, kalian harus bisa kalian harus memahami akun-akun apa yang digunakan pada perusahaan atau organisasi tersebut, karena biasanya setiap perusahaan istilah akuntansinya beda-beda. Kemudian yang keenam, yaitu kalian harus tahu jurnal-jurnal apa yang digunakan. Kemudian yang ketujuh, kalian harus paham siklus akuntansinya. Nah, ketujuh poin tadi kalian harus pahamin. Bukan dihafalkan, tapi harus dipahamin. Jadi buat kalian para pemula, kuncinya itu yang tadi 7 aku sebutin harus kalian pahamin dulu. Nah, oke, untuk yang pertama yaitu pahami apa itu akuntansi. Nah, akuntansi itu adalah intinya akuntansi itu adalah seni pencatatan, kemudian pengelompokan atau penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan serta penganalisisan laporan data keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian harus paham persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva itu adalah harta, kemudian pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Jadi kalau kita tuliskan atau jadinya harta sama dengan utang plus modal. Nah, itu adalah persamaan dasar akuntansinya. Kita kunci harta sama dengan hutang plus modal. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian harus paham posisi-posisi akuntansi. Kemudian kalian dapat membedakan akun nominal dan akun real. Nah, di sini akun nominal itu adalah akun yang hanya digunakan pada periode akuntansi yang bersangkutan saja. Jadi akun nominal ini tidak dibawa ke periode selanjutnya. Contohnya itu adalah pendapatan, kemudian biaya, terus apalagi ya, prive. Nah, itu adalah akun-akun yang hanya digunakan pada periode akuntansi yang bersangkutan saja. Nah, nanti di akhir periode akun nominal ini akan ditutup di jurnal penutupan. Dan satunya lagi adalah akun real atau akun neraca. Nah, akun neraca ini contohnya harta, hutang, dan modal. Oke, kemudian kalian harus paham posisi-posisi akuntansi debit kreditnya. Harta, dia akan bertambah di sisi debit dan akan berkurang di sisi kredit. Kemudian yang kedua, hutang. Hutang, dia akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Kemudian modal itu akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Kemudian akun nominalnya yaitu pendapatan, dia akan bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Dan beban atau biaya, dia akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Kemudian tadi selanjutnya kalian harus paham akun-akun apa saja yang digunakan di perusahaan tersebut. Jadi setiap perusahaan atau setiap organisasi itu biasanya menggunakan istilah-istilah akuntansi yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa melihat istilah-istilah akun yang digunakan itu di neraca saldo awal atau di COA-nya, chart of account-nya. Nah, di situ ada nama-nama akun yang digunakan, tinggal kalian lihat. Tinggal kita cocokkan, tinggal kita pasin aja apa yang digunakan. Nah, oke, setelah kalian tahu persamaan dasar akuntansi, kemudian posisi-posisi akuntansi, nah sekarang aku mau kasih contoh kasusnya supaya kalian lebih paham. Misalkan kasus 1,
Misalkan kasus yang pertama, PT ABC membeli mesin seharga 100 juta secara tunai. Nah, di sini karena PT ABC membeli mesin, maka yang bertambah adalah hartanya. Harta bertambah di sisi debit, kemudian dia membelinya secara tunai. Nah, berarti kan dia menambah modal, ya enggak? Menambah modal perusahaan tersebut, sehingga modalnya bertambah 100 juta di sisi kredit. Maka karena kan modal bertambah di sisi kredit ya tadi, maka jadinya hartanya debit 100 juta, kemudian modalnya kredit 100 juta. Oke, kemudian yang kedua, kasus yang kedua, PT ABC membeli mesin seharga 100 juta dengan secara kredit. Nah, di sini karena dia membeli secara kredit, otomatis yang bertambah adalah hutangnya. Nah, tadi hutang itu bertambah di sisi kredit. Maka jadinya jurnalnya harta debit 100 juta, kemudian kreditnya hutang 100 juta. Contoh lagi kasus yang ketiga, misalkan PT ABC membeli mesin seharga 100 juta dengan cara membayar uang muka 30 juta, kemudian sisanya dibayar secara angsuran. Nah, berarti kan di sini dia sudah mengeluarkan uang 30 juta, kemudian sisanya itu diangsur, berarti yang diangsur itu masuk ke hutang. Jadi maka jurnalnya hartanya 100 juta di debit, kemudian kreditnya modal 30 juta, dan satunya lagi masih kredit hutang 70 juta. Maka jadinya debit kreditnya sama 100 juta 100 juta, karena akuntansi itu harus balance ya, debit kreditnya harus balance. Nah, oke, itu mengenai jurnalnya. Semoga kalian paham ya sampai di sini. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu jurnal apa saja yang digunakan. Ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Kemudian jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Kemudian satunya lagi yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus tadi. Contohnya yaitu adalah retur penjualan, retur pembelian, kemudian penggunaan petty cash, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, kalian harus paham siklus akuntansi. Oke, siklus akuntansi dari yang pertama, yaitu dari awal kita menerima bukti transaksi. Setelah menerima bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan di jurnal. Kemudian setelah di jurnal, kita langsung posting ke dalam buku besar. Nah, setelah diposting di dalam buku besar, dikelompokkan di dalam buku besar. Jadi nanti di buku besar ini dimasukkan ke masing-masing akun ya, kas dengan kas, piutang dengan piutang, persediaan dengan persediaan, dan seterusnya. Kemudian setelah diposting ke dalam buku besar, kita buat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berarti neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo ini terdiri dari nama akun, kemudian saldo debit kredit. Nah, saldo debit kreditnya ini diambil dari saldo akhir buku besar tadi yang kita hitung. Nah, kemudian setelah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, kita buat namanya jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Nah, jurnal ini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun seperti contohnya persediaan. Biasanya persediaan itu dilakukan penyesuaian karena ada mungkin selisih atau perbedaan antara pencatatan di sistem dengan persediaan fisiknya.
Selain itu juga ada pencatatan pembayaran di muka. Nah, biasanya kan ada pembayaran di muka seperti asuransi di muka kan. Nah, biasanya kan ada pencatatan asuransi di muka kan. Nah, asuransi itu tidak digunakan semuanya di periode tersebut. Maka untuk mencatat penggunaan di periode tersebut, dicatatlah di jurnal penyesuaian dan lain sebagainya. Kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian, kita membuat namanya worksheet atau neraca lajur atau kertas kerja. Nah, di sini worksheet terdiri dari nama akun, kemudian neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian setelah itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada ikhtisar laba rugi, dan satunya lagi adalah neraca. Nah, fungsi dari worksheet digunakan untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Nah, setelah membuat worksheet, baru kita membuat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan satunya lagi catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini laporan laba rugi terdiri dari akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan biaya. Selisih antara pendapatan dan biaya, kemudian nanti ketemulah hasilnya laba atau rugi. Kemudian yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu terdiri dari saldo awal, kemudian nanti dikurangi atau ditambah dengan laba atau rugi. Kalau misalkan laba berarti ditambah laba, kalau misalkan rugi berarti dikurangi ruginya. Kemudian dikurangi lagi dengan prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, nanti ketemulah perubahan modalnya berapa. Kemudian selanjutnya setelah membuat laporan perubahan modal, yaitu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Nah, aktiva itu terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Kemudian di sisi pasiva, di situ ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Kemudian satunya lagi yaitu modal. Nah, nanti jumlah antara aktiva dan pasiva di sini harus balance. Aktivanya berapa, kemudian pasifanya berapa, harus balance, harus sama. Nah, kemudian setelah membuat laporan posisi keuangan, kita membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari kegiatan operasional, kemudian pendanaan dan investasi. Laporan arus kas ini melaporkan aliran-aliran kasnya ini kemana aja dan berasal dari mana aja. Nah, itu adalah beberapa hal penting yang harus dipahami para akuntan pemula. Jadi kalian yang baru belajar akuntansi, masih pemula, ini adalah hal dasar yang harus kalian pahami supaya nanti kedepannya lebih mudah lagi dalam memahami akuntansi. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah aku mau bikin bagaimana pencatatan di dalam jurnal. Nah, nanti aku cariin soal-soalnya, kemudian nanti kita kerjakan bareng-bareng di sini. Nah, oke, semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.